Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit pandangan ya, di mana saya belajar ini ya, secara analisa volume ya, bagaimana suatu saham itu bisa naik dan bisa turun ya, secara analisa volume. Ini menurut pandangan saya ya. Kalau setuju ya puji Tuhan, nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Ini kan menurut pandangan saya. Jadi menurut pandangan teman-teman bagaimana seperti itu dia. Nah, seperti ini dia teman-temannya. Mungkin banyak dari teman-teman yang apa namanya, kalau bisa gitu ya, kalau bisa, kalau nggak pun ikut kelas analisa volumenya Pak Pinem, kalau bisa paham analisa volume itu. Ya silahkan, nggak apa-apa. Silahkan, nggak apa-apa. Karena saya dulu juga bagaimana gitu. Ini kan ilmu otodidak ya. Ini ilmu otodidak. Saya dulu juga bagaimana. Saya dulu juga begitu. Gitu. Ya saya pelajari volume ini, tidak tidak apa begitu. Memang ada guru saya yang mengajarkan saya ya, tapi dia nggak mengajarkan secara keseluruhan ya, saya fokus sendiri gitu, saya cari tahu sendiri gitu, saya cari tahu bagaimana itu ketimpangan, saya cari tahu bagaimana hubungan antara volume dengan apa namanya, dengan kepemilikan masyarakat. Nah itu bagaimana seperti itu, saya cari tahu sendiri. Seperti itu dia. Nah begitu juga dengan teman-teman, bagaimana cara membaca volume, silahkan gitu dia. Nah, kalau memang terlalu mahal ini kelas analisa volumenya Pak Pin, ya nggak apa-apa, seperti itu deh, silahkan gitu dia. Seperti itu. Jadi saya tetap mensupport ya, saya akan memberikan kisi-kisinya sedikit, bagaimana cara proxy ya, cara proxy atau bandar menaikkan dan menurunkan suatu saham secara analisa volume. Seperti itu dia bagaimana. Nah seperti ini dia. Misalnya ini ya, kita berandai-andai. Misalnya Anda adalah bandar dari saham ini. Oke, Anda bandar dari saham ini. Jadi caranya adalah saya sampaikan sedikit sedikit pandangan dan juga saya ada kasih pertanyaan. Nah seperti itu dia. Jadi begini, total saham beredar itu Anda udah tahu nih 5 juta lot ya. Total saham yang beredar pada saham yang Anda kelola 5 juta lot. Nah pertama dulu yang akan dilakukan proxy adalah dia akan melihat dulu berapa jumlah total saham yang berada di atas 240 gitu, berapa. Kenapa seperti itu? Karena logikanya begini, dia ada rencana menaikkan saham dari harga 200, bandarnya ya, Anda sebagai bandar, dari harga 200 ke 240. Dari sini ya, dari sini ke sini. Nah, ada rencana seperti itu. Menaikkan harga saham dari harga 200 ke 240. Seperti itu dia. Nah, maka dia pertama kali akan mencari tahu nih ya, di atas harga 240 itu berapa banyak. Volume di atas harga 240 itu berapa banyak. Karena logikanya adalah apabila dia menaikkan harga dari 200 ke 240, otomatis ya yang di atas 240 volumenya atau yang posisinya nyangkut tidak akan jualan. Itulah pemikiran daripada proksinya. Tidak akan jualan seperti itu. Ya, tidak akan jualan. Nah, itu dia. Seperti itu dia. Oke? Nah, misalnya kita berandai-andai, misalnya total saham yang di atas 240 itu adalah sebanyak 1,5 juta lot Pak Pinem. Oke, 1,5 juta lot kita bilang ya, kita taruh di sini. Oke, 1,5 juta lot ya, juta lot. Berarti ya kan teman-teman, di bawah 240 ini total saham yang beredar adalah 3,5 juta lot. Oke ya, 3,5 juta lot. Berarti kalau ini 1,5 juta lot, berarti di sini, di range ini, berarti dia adalah 3,5 juta lot. Oke, seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bandar udah tahu nih, ya. Oke, saham yang di bawah 240 sebanyak 3,5 juta lot. Nah, maka apa yang akan dilakukan oleh proksinya? Proksinya akan melakukan seperti ini, teman-teman, seperti ini. Dia akan mencoba melakukan akumulasi di range harga yang sudah ditentukannya di sini sebelum harga 240 gitu. Di sini misalnya gini, akumulasi di sini naikkan, turunkan. Ini pola akumulasi. Pola akumulasi itu ada 4 ya, ada 4. Itu ada di kelas analisa volume saya ajarkan ya, teknik akumulasi gini seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman minimal ya, minimal logikanya, minimal dia harus mendapatkan total itu sebanyak adalah 2 juta lot. Di akumulasi ini ya 2 juta lot. 2 juta lot. Oke. Kenapa 2 juta lot Bapak? Iya, karena kalau dia 2 juta lot, berarti ada lawannya 1,5 juta lot. Nah, kalau lawannya 1,5 juta lot, sedangkan dia punya barang 2 juta lot, ini akan dengan mudah naik dengan gagahnya naik ke atas teman-teman. Seperti itu ke sini. Karena lawannya cuma 1,5 juta lot. Karena logikanya adalah, logika yang kita pakai adalah ketika dia menaikkan harga ini kan ada memang apanya ya sisa ya lawannya ya lawan lah kita katakan retail ya punya 1,5 juta lot lagi ya karena dia punya 2 juta lot tapi kan yang 1,5 juta lot itu enggak semuanya membeli kan ada juga yang ikut-ikutan HK istilahnya membantu untuk menaikkan harga ini
Seperti itu. Yang 1,5 juta lot itu kan nggak semua mengguyur. Gitu. Makanya kalau dia sudah punya barangnya, perbandingannya, kalau dia ini punya 2 juta lot, lawannya 1,5 juta lot. Nah, kalau sudah punya barang seperti itu, dia akan mudah menaikkannya ke atas dengan gagah beraninya, teman. Mau digempur bagaimanapun yang jualan 1,5 juta lot itu, dia nggak akan goyang. Karena dia punya modal di bawah 2 juta lot. Logikanya adalah ketika dinaikkan ke 240, mungkin ya kita berandai-andai mungkin ya, saya nggak akan paparkan hitungannya, mungkin nanti average-nya ketika harga sampai 2,40 juta, 240 ya, ketika harga sampai 240, di mana average-nya di 2 juta lot itu adalah 200, mungkin nanti ada di 216 atau di 220 gitu, 220 average-nya. Seperti itu. Average dari ketika sampai 240 itu posisinya udah cuan. Kenapa seperti itu? Karena dari 1,5 juta lot ini, kan ini 3,5 juta lot, bandar punya 2 juta lot, dan 1,5 juta lot itu kan nggak semuanya ikut mengguyur, karena ada yang bantu-bantu ikut angkat. Seperti itu dia teman-teman. Itulah konteksnya. Jadi ya, yang perlu Anda catat, satu lot pun Anda beli saham tersebut dihitung oleh bandarnya, dihitung oleh proksinya. Karena sebelum dia menaikkan harga, dia akan lihat, oke, berapa jumlah barang kita? Oh, jumlah barang kita sekian juta lot, Pak. Oke, berapa lawan kita? Oh, sekian juta lot. Oke, masih kurang, masih kurang. Oke, kita akumulasi kembali. Nah, dia akumulasi kembali. Seperti itu ya. Dia akan mengakumulasi kembali. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan saya adalah seperti ini. Contohnya ya, pertanyaan saya adalah seperti ini. Jadi misalnya ini ya, misalnya dalam fase Anda mengakumulasi, saya katakanlah ya, akumulasi Anda di sini. Oke, akumulasi Anda di sini. Anda misalnya masih dapat barang, kita lupakan yang 2 juta lot ya. Kita lupakan yang 2 juta lot ini, sorry. Anda kita lupakan. Nah, Anda mengakumulasi barang di sini sebanyak 1 juta lot. Ya, kan totalnya kan ini ya, 3,5 juta lot. 3,5 juta lot. Nah, Anda akumulasi di sini di fase harga 200 ini sebanyak 1 juta lot. Oke. Anda sudah dapat barang 1 juta lot. 1 juta lot. Oke. Nah, pada fase akumulasi ini tiba-tiba ada retail yang masuk di fase akumulasi Anda ini adalah sebanyak 500.000 lot. Ya. 500.000 lot. Setengah dari barang Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ini. Apa yang akan Anda lakukan? Seperti itu. Ketika yang 500.000 lot itu, yang ketika 500.000 lot itu masuk dalam fase akumulasi Anda. Logika kita pakai, apabila Anda naikkan harganya, ini, Anda naikkan, Anda akan diguyur oleh 500.000 lot. Seperti itu dia. Anda kalah. Karena masih ada 2 juta lot lagi belum Anda dapatkan barangnya. Anda kalah. Seperti itu dia. Itu menurut saya. Anda nggak akan menaikkan. Proxy nggak akan menaikkan. Karena hampir separuh gitu dia. Maka apa yang akan dilakukan? Dia akan menurunkan sahamnya, teman-teman. Diturunkannya, walaupun dalam fase akumulasi, dia akan menurunkan sahamnya, ya. Dia akan turunkan sahamnya seperti ini, dus ke bawah seperti ini, diturunkannya ke bawah. Seperti itu. Nah, kenapa diturunkannya? Supaya yang 500.000 lot ini cut loss gitu. Yang 500.000 lot ini cut loss seperti itu. Makanya teman-teman, makanya adalah Anda itu banyak ya sedang mengakumulasi suatu saham gitu ya, sedang akumulasi suatu saham ya, akumulasi suatu saham gini ya kan. Pada saat fase akumulasi Anda tiba-tiba cus turun ke bawah. Anda heran, loh kok kayak gini ya? Kenapa ya bisa turun padahal harganya belum naik gitu. Aku lihat dia akumulasi, tapi kenapa bisa turun? Harganya belum naik. Nah, seperti itulah dia teman-teman. Kenapa suatu saham itu bisa naik? Bagaimana caranya naikkan dan turunkan? Gitu. Jadi semuanya ada risiko. Jadi walaupun Anda dalam fase mengakumulasi suatu saham, ikut dari proksinya ya, mengakumulasi begini ya kan, belum tentu ini sahamnya bisa naik. Ini akan bisa turun juga teman-teman. Makanya setiap masuk saham itu ada batasan risikonya. Seperti itu dia. Nah, itulah secara analisa volume, cara bandar, pola pikirnya untuk menaikkan dan menurunkan suatu saham. Itulah sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Pinem Excellent.